Nah, saya mencoba mengangkat salah satu potensi di luar, memang di luar bidang pendidikan olahraga, tapi saya coba mengangkat Bengkulu, terutama di sektor pariwisatanya. Mereka ada keinginan ya untuk menjadikan Pulau Enggano itu salah satu pusat maritim dunia. Nah, ini kan harapannya kan seluruh masyarakat, semua instansi yang terkait, Pemda juga saya kira harus mendukung ya. Ya betul, berarti memang diamanahkan ya Abang menjadi deputi itu pengaruh besar bagi Bengkulu. Apalagi ini menurut kami kan sebagai pers kan Bang, kami nilai kan kalau Pulau Enggano ini kalau tidak tersentuh oleh investor, ini ya kayak gitu aja memangnya. This is your life. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Video ini merupakan video episode kedua di podcast Musikal. Kedepannya kami akan memberikan informasi, edukasi, terus inspirasi untuk teman-teman yang mengklik atau yang pantengin terus podcast Musikal ini. Nah, di video atau episode kedua ini kami kedatangan atau kami juga mengundang narasumber yang hebat, narasumber yang luar biasa. Ini bisa menjadi panutan bagi kita, khususnya anak-anak muda di Provinsi Bengkulu. Beliau juga tokoh pembangunan di Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sapa Bang Dadang Misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum. Salam perdamaian. Salam perdamaian, luar biasa. Seperti tema kita hari ini ya Bang. Ya. Jadi Bang Dadang ini dinobatkan atau diamanahkan menjadi anggota perdamaian bangsa-bangsa dunia ya Bang, seluruh dunia. Nah, kalau boleh tahu Bang, perasaannya gimana Bang? Apakah ini menjadi beban ataukah menjadi wah ini amanah besar yang memang harus kita transformasikan kepada anak-anak di Provinsi Bengkulu atau seperti apa Bang? Ya, makasih atas kesempatannya ya, Adinda Hadi. Siap. Saya bisa ikut ngobrol di musikal ini ya, yang mana bahwa memang tema pada hari ini terkait dengan masalah masuknya sebagai anggota WPU. Memang WPU ini adalah salah satu badan World Peace Organization. Jadi satu badan ya organisasi dunia di bidang perdamaian dan persaudaraan. Seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Jadi memang ini bagian unitnya PBB. Unitnya. Unitnya. PBB ya, Bang? Iya, unitnya. Tapi secara standarisasi itu mereka mitra dengan PBB. Tapi di unit sebagai unit di PBB karena adalah World Peace Organisasi. Nah, jadi memang terkait dengan masalah kejadian yang menjadi masuk ke anggota itu memang saya dikabari melalui WA waktu itu, ya memang ada komunikasi, saya agak percaya nggak percaya, ya surprise juga ada, ya kok apa dasarnya, benar apa enggak, kaget, apa betul apa enggak, apakah ini gitu. ada merupakan, ya maaf, apakah ini ada penipuan, ternyata kan begitu dibuka, dicoba komunikasikan, kita pakai virtual dulu, diperkenalkan dengan strukturnya, ya akhirnya saya datang ke Jakarta waktu itu, diundang dengan konsepnya dinner, makan malam di Hotel Grand Melia itu, Grand Melia. Jadi Melia hadir di situ presidennya langsung ya Dr. Bambang dan juga beberapa senior vice presidennya dan juga beberapa sekretarisnya. Ya awalnya ya mereka ya menjelaskan apa wadah itu, yang mana bahwa wadah itu adalah World Peace Organization adalah merupakan bagian daripada unitnya PBB yang bergerak mempunyai visi perdamaian dan persaudaraan. Persaudaraan ya. Jadi memang dia kedepankan bicara masalah peace, perdamaian dan persaudaraannya. Inilah misi mereka itu terus mengelilingi, menggaungkan kalimat-kalimat bernuansa perdamaian, tidak ada permusuhan dan persaudaraan. Karena merupakan kekuatan perdamaian dan persaudaraan itu kekuatan setiap negara untuk mengembangkan dan untuk membangun negaranya. Ya kalau negaranya nggak ada damai atau nggak ada persaudaraan ya bagaimana membangun negara itu. Ya, nah, alhamdulillah lah saya diterima. Nah, dan saya diberikan pada saat ngobrol itu diberikan kesempatan dan saya diberikan amanah, saya menjadi salah satu pengurus yaitu Deputi Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Budaya. Budaya ya, Bang. Jadi memang
Saya pun agak terkejut ya mengemban amanah itu. Iya, iya. Nah, ternyata memang mereka juga ada beberapa bagian yang memang tugasnya mengamati gerakan-gerakan salah satu tokoh-tokoh yang dikatakan semangat tokoh-tokoh pemuda lah. Yang mana bahwa saya memang backgroundnya kan juga dulu olahraga, saya juga dulu mantan atlet sepak bola di Bengkulu. Siapa nggak tahu, ya. kiper, ya, kiper terbaik ya, PS Bengkulu kan. Ya, terus juga di bidang pendidikan saya juga alhamdulillah berhasil ikut membidani ya. Lahirnya salah satu monumen Ibu Fatmawati Soekarno, Ibu Agung Fatmawati Soekarno, dan juga dilanjutkan juga dengan berhasilnya ikut membidani lahirnya transformasi. Ya, kampus IAIN menjadi UIN Fatmawati Soekarno yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Pak Presiden langsung ya, dan sekarang sudah berubah statusnya menjadi UIN Fatmawati Soekarno. Dan alhamdulillah saya ikut terlibat dalam struktur organisasinya, saya juga sebagai dewan penasehat di sana. Itulah kira-kira mungkin kiprah-kiprah itu yang diamati, dipantau oleh badan itu. Ya, Bang. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi memang terkait dengan masalah pendidikan. Nah, sedikit saya kasih gambaran boleh ya? Boleh. Langsung aja mungkin beberapa program-program yang terkait pada saat saya dilantik di sana itu, ternyata mereka itu pusat khususnya ya WPO pusat itu sudah bekerja sama dengan Ketua Umum KONI, dengan KONI induk organisasi kita itu. Secara kebetulan lah saya juga sidikan sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Bengkulu ya. Nah, salah satu program dan juga misi mereka itu akan menjadi inisiator untuk pertandingan olahraga antar kedutaan-kedutaan. Jadi negara ya Bang? Iya, negara. Karena memang WPO ini sudah terbentuk dan struktur pengurus ada di 202 negara. Itu ya, mereka mungkin antar kedutaan. Nah, ini lagi coba dimatangkan program itu. Nah, yang kedua, sudah ada juga yang terkait dengan bidang kepemudaan. Itu WPO sudah sudah MOU dengan Panglima TNI Jenderal Andika. Apa programnya? Programnya itu yaitu Kirap Remaja Bahari. Yang mana bahwa nanti para remaja ada pertukaran antar provinsi melalui media kapal pesiar atau kapal TNI itu Angkatan Laut. Itu, nah sekarang baru tingkat MOU, mungkin nanti akan dimatangkan melalui mungkin juklak-juknisnya. Dan insya Allah mungkin tahun ini saya kira mungkin akan dilaksanakan. Berarti sekarang udah mulai proses ke sana ya Pak? Sudah. Sekarang udah tahapan apa Pak? Tahapan seperti apa? Nah, ini mereka lagi inten rapat karena memang dalam struktur mereka ini presiden dibantu oleh senior vice presiden, baru vice presiden, baru bawahnya deputi-deputi. Nah, ini yang lagi bekerja itu senior vice presidennya yang membantu presidennya langsung Pak Bambang itu. Berarti kemungkinan di tahun ini udah mulai berjalan ya Pak ya? Bisa, insya Allah akan berjalan. Itulah. Nah, dan juga mungkin kesempatan ini juga saya sampaikan. Nah, saya memanfaatkan beberapa peluang terkait dengan masalah Bengkulu karena kita berhadapan dengan beberapa negara-negara yang memang berpotensi. Nah, saya mencoba mengangkat salah satu potensi di luar bidang pendidikan olahraga, tapi saya coba mengangkat Bengkulu terutama di sektor pariwisatanya. Nah, ini ada beberapa potensi wisata terutama yang di Pulau Enggano nih. Saya coba sampaikan. Ternyata mereka itu juga sudah mengamati. Mereka ada keinginan ya untuk menjadikan Pulau Enggano itu salah satu pusat maritim dunia. Mereka akan membuat satu kawasan taman maritim, 1, 2, dan akan membangun museum. Museum artinya di sana kapal-kapal yang dulunya pernah bersandar di Bengkulu, katanya begitu. Jadi ada nuansa pendidikannya di sana. Itu. Berarti WPO ini sudah lama memantau Bengkulu ya Bang ya? Sudah. Sampai kayak enggak. Ya, betul. Berarti memang diamanahkan ya Abang menjadi deputi itu pengaruh besar bagi Bengkulu. Apalagi ini menurut kami kan sebagai pers kan Bang, kami nilai kan kalau Pulau Enggano ini kalau tidak tersentuh oleh investor, ini ya kayak gitu aja ya Bang ya. Ya kayak gitu aja. Jadi kalau ini berjalan dan terrealisasi, ya kan investor mulai datang. Paling tidak kan akses ke Pulau Enggano kan ini infrastrukturnya jadi itu. Nah, ini kan menjadi
perkembangan ekonomi juga di sana Bang. Mungkin Abang ada gambaran seperti apa kan jadinya nanti Pulau Enggan harapan saya sih memang ke arah sana. Kalau memang ini terjadi terwujud program ini yang diinisiasi oleh WPO ya dengan mengundang beberapa negara-negara, informasinya itu yang agak berminat itu Qatar ya. Nah, mungkin dia akan bekerja di sana ya. Harapan saya kalau memang terwujud tentunya akan membuka lapangan pekerjaan. Iya pastinya Ya. Bang. Karena apa? Ini kan di kita kan banyak anak-anak adik-adik kita yang lulus di bidang perikanan atau kelautan. Kan tentu bisa diperbantukan di sana. Khususnya pengelolaan taman lautnya, wisata laut, potensinya terutama ikannya juga di sana, ya. Terus juga terkait dengan masalah museumnya, pendidikannya di sana. Ya, otomatis kan tentu akan mempengaruhi juga intensitas angkutan. Iya. Ya, mungkin di sana kan sudah ada bandara di sana. Yang sudah sekarang jalan ini kan pesawat Susi Air ke sana. Ya mungkin bisa ditambah dengan adanya infrastruktur penambahan landasan pacunya kemungkinan akan diperpanjang. Itu akan jadi pesawatnya akan lebih besar lagi. Terus dari sisi kapal laut juga mungkin akan lebih banyak lagi sehingga akan ramai lah orang yang akan berkunjung ke sana. Saya kira mungkin harapan itu mungkin seperti itu ya. Berarti dalam waktu dekat ini program-program apa ya Bang akan laksanakan? Mungkin berarti kan di apa dari WPO sendiri ini amanah nih ke Deputi Bidang Pemudaan Olahraga dan Budaya. Pasti mungkin Abang ada mengemban program dari pusat yang harus segera dilaksanakan Bang. Mungkin? Ya saya kira sih mungkin karena kita sebagai Ketua Harian KONI tentu yang paling dekat mungkin antara pertandingan yang antar kedutaan itu ya kita kaitkan dengan bidang olahraga kita. Apalagi kan di Bengkulu sendiri kan juga dalam waktu dekat kan kita secara internal kita sedang menghadapi Porprov yang insya Allah akan kita udahkan tahun ini antara Oktober, November, Desember. Terus tahun 2023 kan kita akan Porwil ya. Baru 2024 kita persiapan untuk PON yang akan dilaksanakan di Medan dan Aceh. Nah ini kan mungkin agenda-agenda besar di sini yang terkait dengan bidang olahraga. Nah ini kan harapannya kan seluruh masyarakat, seluruh instansi yang terkait, Pemda juga saya kira harus mendukung ya. Karena kan KONI sendiri kan adalah merupakan reputasi olahraga di Provinsi Bengkulu. Betul. Nah kalaupun juga hasil olahraga kita baik kan juga nama Provinsi Bengkulu juga akan terangkat. Iya. Nah itulah saya harapan juga semuanya ikut terlibat bicara masalah olahraga ini. Berarti ini luar biasa apa ya Bang ya, amanah yang diberikan ke Abang ini kan cukup lengkap nih Bang. Iya kan, memang menggambarkan Bang Dadang misal ya kan dari olahraga terus bicara kepemudaan. Mungkin nanti kita bisa segmen selanjutnya nanti episode selanjutnya kita bisa signifikan lebih ke pemuda terus lebih ke olahraga nanti ke lebih ke budaya, apalagi budaya kita kan udah semakin lama semakin redup juga kan Bang. Nah terus ini Bang sedikit saya tambahkan juga mungkin nanti ketika masalah bidang olahraganya itu mungkin nanti antara OKP kepemudaan tuh. KNPI kan membawahi beberapa OKP kan kayak dari sisi Ansor ada Pancasila. Nah, mungkin itu akan dikemas dalam satu turnamen nantinya. Iya bisa. Nah, kita nih nanti nih yang akan menjadi turnamen apa yang bagusnya Bang? Nah, nanti kita akan lihat olahraga apa yang mungkin yang berbasis massa ya, apakah nanti mungkin salah satu yang akan menarik mungkin yang terkait dengan milenial ada Expo. Ya, Expo itu kan lagi ngetren ya. Era digital ini ya. Iya, mungkin ada apa volley, apa futsal, pokoknya berbasis massa lah. Saya kira mungkin itu nanti depannya. Betul. Bang sedikit Bang kita bicara pemuda Bang. Karena yang kita lihat kan pemuda di Provinsi Bengkulu kan ini sebetulnya semangatnya luar biasa Bang. Iya kan. Nah, tapi memang butuh motivasi, butuh dorongan. Ya, ini kan kami mengundang Abang juga di sini kan salah satunya itu kan. Mengundang untuk menjadi inspirasi teman-teman anak-anak muda di Provinsi Bengkulu ini biar semangat nih. Bang Dadang dengan usia seperti ini dia masih muda ya gitu. Ya kan, dia menjadi inspirasi anak muda. Yang kita muda ayo kita bergerak seperti anak muda kan kayak gitu kan. Ya menjadi inspirasi ya anak-anak muda kayak gitu kan. Nah ini kita bicara Bang sedikit terkait pemuda Bang. Bagi Abang sendiri pemuda Provinsi Bengkulu ini seperti apa Bang saat ini Bang? Saya kira ya ini
pemuda di Bengkulu ini kalau melihat dari historis Iya, iya. itu harus bersyukur. Iya. Bersyukur karena apa? Di sini tahun 1938 sampai 42 kan pernah seorang proklamator diasingkan di sini. Iya, iya. Ya. Itu ya. Ya, itu kan semangat kobaran api yang terus digaungkan oleh yang namanya Bung Karno kan luar biasa, ya. Mulai dari sejarahnya bagaimana beliau itu masuk ke wilayah-wilayah lini-lini, Iya. bagaimana dia menyampaikan pesan-pesan revolusinya melalui cabang olahraga bulu tangkis, ya, sepak bola, voli, sampai ke teater-teaternya. Iya, iya. Ya, nah saya berharap bahkan beliau kan pernah menyampaikan berikanlah kami 10 keluarga yang berkobar hatinya, saya akan menggoncang dunia. Pemuda. Nah, iya kan? Iya. Nah itu kan pemuda. Nah maksud saya aura-aura itulah yang harus juga coba ditularkan, Iya, iya. ya harus diresapi semangat itu oleh para pemuda-pemuda khususnya di Provinsi Bengkulu. Tidak ada loh yang pemuda-pemuda lain selain yang di Provinsi Bengkulu. Kenapa tidak lain? Ya karena mulai dari Bung Karno sampai meminang Iya. Putri Bengkulu kan di sini di Bengkulu. Iya. Nah itulah harapan saya itu kalau melihat semangat itulah haruslah semangat itu terus dikobarkan untuk mencari suatu prestasi-prestasi yang sangat positif dan membangun Provinsi Bengkulu. Iya, iya. Semualah di bidang olahraga, pendidikan dan sebagainya. Dan saya juga harapan juga untuk pemerintah daerah dan lain-lain juga berikanlah ruang-ruang mereka untuk berekspresi, untuk berinovasi, ya. Jadi mereka juga jangan tidak dikasih ruang. Nah, jangan sampai nanti akhirnya mereka pelampiasannya ke bidang yang lain. Iya, yang Nah, lain ini saya loh. menyimpang Iya, gitu. kalau memang mereka dikasih ruang, tentunya juga akan hasilnya juga akan dirasakan. Terus juga pembinaan terhadap anak muda juga akan berhasil. Saya kira mungkin itu. Ya, ya. Kalau pengaruh pemuda itu sendiri Bang untuk masyarakat itu tuh seperti apa sekarang Bang? Apakah yang dirasakan pemerintah atau dirasakan masyarakat ini ya bahwa pemuda ini udah berada di tengah-tengah kita, udah banyak Ya. berbuat. Kalau dari pandangan Abang sendiri seperti apa Bang? Ya, saya kira itu tetap pemerintah harus menyikapi, harus sedikit ya katakanlah kepeka-kepekaannya melihat aspirasi yang berkembang di perilaku-perilaku anak muda itu harus segera disikapi lah. Ya, itu tadi jangan sampai nanti dampaknya ke negatif. Begitu mereka katakanlah balap-balapan liar juga contohnya, itu kan juga kalau diarahkan kan juga akan positif hasilnya. Kalau diarahkan akan apa? Akan menyaksikan atlet-atlet katakanlah balap motor terbaik, kan gitu. Nah itu harus disikapi, karena nggak bisa lagi dibendung balap-balapan liar dikejar-kejar ke polisi. Ya kita harus peka. Iya, Katakanlah dibikinlah tempat salah satu fasilitas di mana mereka bisa melampiaskan hobi ataupun juga ya Hobi balap itu. balap ya, Bang? itu. Paling tidak mengurangi apa Iya, meminimalisir kan itu, daripada ini kan di jalan raya dibiarkan akhirnya terjadi kecelakaan antara mereka merugikan sendiri kan. Siapa tahu di antara mereka ada ya tampil jadi atlet bawa Bengkulu kan ada kadang-kadang, ya kan. Dari hal kecil itu kan kadang-kadang bisa jadi besar. Itulah kira-kira, itulah saya kira. Mungkin Bang terakhir juga Bang untuk Abang juga kan sebagai tokoh di Provinsi Bengkulu, tokoh pembangunan yang kita tahu Abang banyak berbuat di Provinsi Bengkulu. Mungkin ini terakhir Bang, ada pesan untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu Bang. Kita harus seperti apa nih untuk membangun daerah kita yang tercinta ini Bang? Saya kira mungkin pesan saya untuk para pemuda-pemuda Bengkulu ya, jangan pernah lelah ya, berkarya, berkarir, berikanlah yang terbaik prestasi untuk Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini tanpa lelah, tanpa pamrih saya kira. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang singkat. Mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi dengan Bang Dadang. Banyak yang akan kita gali dari seorang Bang Dadang Misal ini, banyak inspirasi yang kita dapat dari Bang Dadang ini. Nanti episode-episode selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang lebih spesifik lagi, yang lebih tajam lagi ya Bang ya. Ya, siap. Pokoknya inspirasi untuk kita semua di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton channel ini. Bantu support terus saya.
support terus kami dengan tim Nusikal.tv, Nusikal TV, dan podcast Nusikal. Jangan lupa share, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your life. This is your life.